warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dwi Rizky Arita Gurusinga dengan NIM 2203228. Saya mahasiswa agribisnis angkatan 2022 Fakultas Pertanian Universitas Balikusale. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan serta keselamatan. Pada video kali ini saya akan membuat tugas video rancangan usaha agribisnis dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MPD. Pada kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, sebelumnya kita itu udah cukup tahu apa sih itu latar belakang. Latar belakang itu menurut saya sangat penting untuk membuat suatu makalah, proposal, ataupun laporan. Latar belakang itu bisa juga dibilang sebagai jembatan. Kenapa bisa dibilang sebagai jembatan? Karena sebelum kita membahas ke tujuan, kita harus membuat dulu apa sih yang menjadi latar belakang makalah kita, laporan kita, ataupun proposal kita. Kenapa saya bilang latar belakang itu bisa dibilang sebagai jembatan menuju pemahaman? Latar belakang ini merupakan bagian penting dalam sebuah karya tulis, baik itu seperti yang saya bilang tadi, baik itu makalah, proposal, ataupun laporan. Bagian latar belakang ini juga berfungsi sebagai landasan atau fondasi yang menjelaskan mengapa topik yang dibahas itu penting dan relevan. Bayangkan latar belakang sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan pembaca dari pengetahuan umum menuju pemahaman yang lebih luas. Nah, jadi dari pengetahuan kita yang umum hanya sekadar sekilas tahu mengenai yang akan kita bahas ini. Setelah kita membuat latar belakang ini, pengetahuan kita itu menjadi lebih luas gitu. Di sini saya akan membahas juga mengenai fungsi utama latar belakang, baik itu di makalah, proposal, ataupun laporan. Yang pertama itu, yang saya ketahui itu memberikan konteks. Maksud dari memberikan konteks itu, kita tuh menjelaskan gitu, situasi atau kondisi yang melatar belakangi sebuah laporan kita, proposal kita, maupun makalah kita. Jadi menjelaskan situasi yang kondisi melalui yang membelatar belakangi permasalahan topik yang akan kita angkat nantinya. Yang kedua itu yang saya ketahui itu menunjukkan relevansi. Maksudnya itu kita menjelaskan mengapa topik tersebut penting untuk dikaji dan layak untuk diteliti. Yang ketiga itu mengidentifikasi sebuah masalah. Maksudnya itu kita mengungkapkan masalah atau celah pengetahuan yang ingin dijawab atau diisi melalui penelitian. Yang keempat itu ada membentuk kerangka berpikir. Maksudnya itu memberikan gambaran umum tentang arah penelitian kita atau pembahasan yang akan dilakukan. Secara umum juga latar belakang itu dapat disusun dengan struktur. Nah, struktur yang saya ketahui saat ini itu dia ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua ada situasi kasus, yang ketiga ada masalah atau celah pengetahuan. Nah, maksud dari pernyataan umum yang pertama yang saya tadi bilang itu maksudnya itu pernyataan umum itu bisa dibilang gini, mulai dengan pernyataan umum tentang topik yang akan kita bahas. Nah, jadi kita harus tahu nih latar belakang kita apa duluan yang akan kita bahas nantinya. Mulai dari pernyataan umumnya lebih dulu gitu. Yang kedua itu ada situasi kasus. Nah, di sini itu kita menjelaskan situasi atau kondisi kasus yang melatar belakangi topik yang akan kita angkat nantinya. Nah,
Di latar belakang ini kita juga harus tahu nih, apa sih yang menjadi kasus kita. Jadi, kalau kita tidak tahu kasus yang akan kita angkat nantinya, gimana kita mau buat suatu latar belakang. Nah, yang ketiga itu masalah atau celah pengetahuan. Maksudnya itu di sini kita identifikasikan dulu celah atau penelitian yang akan dijawab nantinya di penelitian. Setelah kita menemukan masalah yang akan kita teliti, seorang peneliti ini selanjutnya menulis latar belakang masalah penelitian. Melalui latar belakang, peneliti akan menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Uh, yang menyatakan bahwa tujuan tulis-menulis tulis menulis atau karang mengarang adalah untuk mengungkapkan nih fakta-fakta, perasaan, sikap dan isi pikiran kepada pembaca secara jelas dan efektif. Selanjutnya untuk mencapai hal tersebut, hal yang tadi saya bilang itu mengenai mengenai struktur latar belakang, kita harus tahu nih beberapa yang harus diperhatikan dari latar belakang. Misalnya, seorang penulis harus lebih dulu memiliki ide atau gagasan yang akan kita tulis. Nah, jadi kan kita tuh harus tahu dulu nih apa yang akan kita tulis nantinya. Jangan kita memulai hal yang nggak kita ketahui gitu. Selanjutnya itu kemudian kita mengembangkan dalam bentuk tulisan secara jernih, efektif, dan segar dalam bentuk kalimat atau paragraf atau teks gitu. Pengalaman membimbing dan menguji karya ilmiah mahasiswa selama ini menemukan kenyataan masih banyak nih mahasiswa mengalami kesulitan dalam menulis latar belakang penelitian, laporan ataupun yang lainnya. Akibatnya itu sulit ditemukannya ide besarnya. Ide besarnya untuk apa kita gini, untuk apa tuh sebuah tema, untuk apa adanya sebuah tema yang kita angkat dan bagaimana caranya. Ide masih berserakan kemana-mana sehingga tidak fokus mengenai apa yang sebenarnya akan kita bahas nantinya. Jadi kita tuh nggak tahu nih ide yang akan kita bahas sebenarnya tuh apa. Jadi kita berantakan dalam menulis sebuah latar belakang. Jika kita kaji nih persoalan di mana sih mahasiswa seringnya keliru menulis latar belakang. Persoalannya itu terfokus pada 3 hal, yaitu substansi yang ditulis, yang kedua ada logika berpikir, dan yang ketiga tuh ada bahasa yang digunakan. Maksudnya persoalan substansi itu menyangkut tema atau topik yang ditulis masih kabur, yang kurang dukungan bukti empirik dan teoretik, dan tema yang diangkat bukan hal baru. Persoalan logika meliputi kemampuan menuliskan ide atau gagasan dalam bahasa tulis dengan alur urutan yang tidak logis. Sedangkan persoalan bahasa meliputi ketidakcermatan atau ketidaktelitian penulisan, ejaan kata, dan tata aturan menulis dalam kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan baku dan gramatika bahasa yang akan dibahas. Sebagai contoh itu kesalahan dalam penulisan awalan kata di depan di, ke, dan ter merupakan salah satu persoalan bahasa yang sangat sering terjadi. Misalnya penulisan kata di kantor yang mestinya itu di kantor ini dibuat menjadi di kantor. Yang selanjutnya itu kita suatu tema mungkin saja baik suatu tema mungkin saja baik dan menarik, tetapi jika ditulis dalam bahasa yang mengandung banyak kesalahan akan berakibat sebaliknya. Maka karena tulisan yang jelas dapat membuat pembaca menghayati gagasan
yang dituangkan dalam tulisan. Tulisan yang jelas, jernih, dan lugas dapat membuat pembaca nih larut dalam relung hati penulis dan malah bisa menghayal gitu. Jadi kita membuat latar belakang tuh nggak bisa sesuka hati kita menyusunnya gitu, dan nggak bisa sesuka hati kita juga bahasa-bahasanya. Perlu kita ketahui nih bahwasannya latar belakang ini sangat penting. Yang seperti saya bilang di awal tadi, latar belakang ini jembatan kita menuju ke selanjutnya. Keseluruhan komponen karya ilmiah dari latar belakang akan terlihat suatu karya ilmiahnya menarik, penting atau tidak untuk diteliti. Persoalan ialah bagaimana sebuah tema dikatakan menarik atau penting. Maksudnya itu gini, menarik tidak berarti lucu atau mengandung tawa, enggak. Berarti kalau misalnya kita membuat suatu latar belakang dengan menarik, itu sangat baik itu untuk perlu disadari bahwa latar belakang penelitian merupakan bagian pertama yang sangat penting dari keseluruhan komponen baik itu proposal, laporan ataupun makalah. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Latar belakang ini memberikan informasi awal dari seluruh kegiatan penelitian yang membuat isu atau topik yang akan kita angkat nantinya. Latar belakang juga memberikan gambaran apakah penelitian merupakan orang yang menguasai topik yang diangkat atau tidak, dan penggunaan bahasa yang cermat atau sebaliknya. Dari bahasanya seorang akan diketahui banyak halnya tentang dirinya. Bahasa itu adalah potret dari seseorang, karena dalam perspektif menurut Arimbi, bahasa mengembangkan segala sesuatu penulisannya, budaya, pola pikir, keluasan pengetahuan, dan yang lainnya. Dalam latar belakang masalah atau topik yang telah dipilih sesuai minat, kompetensi, dan bidang ilmunya ditulis secara sistematis, logis, dan lugas. Sistematisnya artinya antar kalimat dalam suatu paragraf ditulis dengan tata urutan yang tidak melompat-lompat, sehingga mana kalimat utama dan kalimat pendukung jelas gitu. Pada tingkat yang lebih luas, yaitu paragraf atau teks, hubungan antar paragraf dikembangkan secara jelas. Jadi sesuai di antara paragraf-paragraf selanjutnya itu topik penulisan kita itu dijelaskan lagi secara jelasnya gitu. Yang lebih luas yaitu paragraf, teks, hubungan antar paragraf dikembangkan secara jelas. Logis berarti topik yang diangkat adalah suatu ukuran berdasarkan ukuran akal sehat masyarakat. Suatu karya ilmiah hanya mengangkat sesuatu yang logis atau rasional. Lugas artinya pada latar belakang semua informasi mengenai persoalan yang ditulis dalam bahasa ilmiah. Ayesa memberikan batasan ciri-ciri bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan sudah tepat sesuai informasi yang diperoleh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman nih, tidak bermakna ganda, dan menggunakan ragam bahasa formal, objektif, ringkas, padat, konsisten dalam penulisan unsur-unsur bahasa seperti tanda baca, kosakata, dan ejaan. Latar belakang tidak harus panjang nih. Kita tuh dalam membuat latar belakang itu tidak harus panjang. Kan untuk apa nih kita buat latar belakang secara panjang tapi kita sendiri tuh tidak bisa mempertanggungjawabkan yang kita tulis itu termasuk yang kita tulis itu benar atau enggaknya. Dengan tulisan yang padat, peneliti berusaha menyampaikan informasi yang komprehensif ke pembaca dengan mudah. Jadi walaupun kita membuat latar belakang itu dengan tidak panjang, tapi kita ini latar belakang kita tuh mudah dipahami dan bisa dipertanggungjawabkan.
Selain itu, melalui latar belakang penulis berusaha meyakinkan pembaca mengenai seberapa penting nih tema yang akan kita angkat nantinya, baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lainnya dan masyarakat luas. Di sini diperlukan kompetensi verbal peneliti yang baik sehingga pembaca nih tidak dengan susah payah memahami apa yang kita buat di latar belakang. Pertama, latar belakang ialah mengantarkan pembaca memahami dan tertarik dengan tema yang kita tulis. Jadi tujuan kita itu kita mampu nih membuat para pembaca makalah kita, proposal kita, ataupun laporan kita ini paham nih dengan apa yang kita tulis gitu. Karena selain memakai bahasa ilmiah yang baku, latar belakang juga menyediakan informasi penting mengenai tali temanya dengan studi-studi sebelumnya yang terkait. Dengan menunjukkan studi-studi sebelumnya, pembaca bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu yang dibahas. Dari kajian studi-studi sebelumnya, pembaca akan mengetahui tema topik yang diangkat baru atau usang. Tanpa kajian studi-studi terdahulu, seorang peneliti tidak bisa mengetahui nih, apakah tema yang diteliti merupakan hal baru atau yang sebenarnya sudah usang, sudah lama gitu. Terkait dengan studi sebelumnya, menurut Brock dan Gall, peneliti bisa melakukan beberapa hal, yaitu melanjutkan melalui studi deskriptif, mengkoreksi, memprediksi, atau menjelaskan suatu fenomena yang masing-masingnya tuh memiliki implikasi metodologis. Agar latar belakang dapat menarik minat pembaca, padat, ringkas, dan berkualitas, dikutip dari Safiruddin, website Institute. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan nih sebagai berikut. Yang pertama, aspek normatif. Maksud dari aspek normatif yaitu kondisi yang seharusnya atau ingin dicapai secara ideal. Yang kedua itu ada aspek empirik, yaitu kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal. Pada aspek empirik ini akan tergambar nih gap atau ketimpangan antara normatif dan empirik, sehingga permasalahan yang akan diangkat tertara di bagian ini. Yang ketiga itu ada aspek teorik. Yang dimaksud dari aspek teorik ini yakni bagian yang mengungkapkan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang disebut gap atau penelitian. Agar penulis latar belakang tersajikan secara efektif, Sarifuddin menawarkan sistem piramida terbalik, yaitu pada bagian awal latar belakang, peneliti menyajikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti, mulai dari hal yang bersifat global, terus menyempit hingga mengerucut ke objek dan ruang lingkup yang akan kita teliti. Misalnya mahasiswa yang akan meneliti mengenai perusahaan nih. Jadi gini nih, kita akan mengangkat sebuah judul tentang perusahaan, misalnya perusahaan keripik pisang. Jadi yang akan kita bahas nih di awal latar belakang itu kita akan menyebutkan di sektor pertaniannya itu. Yang terakhir akan kita bahas di mengerucut. Kita akan membahas tentang target pasar kita gitu. Lebih detailnya lagi nih pada bagian awalnya itu ada beberapa model cara penulis latar belakang yang baik. Model piramida terbalik menurut Sarifuddin dianggap paling populer nih dan dianggap paling mudah dan dapat diikuti. Model ini juga banyak digunakan oleh para peneliti metode penelitian kualitatif yang menggunakan logika penulisan dari umum yang khusus atau model dedukatif. Latar belakang proposal bisnis ini adalah bagian penting dalam sebuah proposal, seperti yang saya bilang di awal tadi.
Latar belakang layaknya yang memberikan gambaran umum tentang mengapa dan layak untuk dipertimbangkan yang perlu dicakup dalam proposal bisnis, yaitu masalah atau ketentuan yang ingin diatasi. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, ada tujuan. Yang keempat, ada peluang bisnis. Yang kelima, ada analisis situasi pasar. Yang keenam, ada keunggulan kompetitif. Maksud dari masalah atau ketentuan yang ingin diatasi ini maksudnya gini, kita tuh harus tahu dulu nih apa yang menjadi masalah sehingga kita membuat latar belakang dari proposal bisnis kita. Nah, masalah apa nih yang ada di Indonesia yang tentang bisnis kita ini? Yang kedua, ada solusi. Nah, setiap ada masalah itu pasti adanya solusi. Jadi di latar belakang ini kita taruh juga nih solusi apa yang akan nantinya kita lakukan. Yang ketiga ini ada tujuan. Tujuan dari kita tuh pastikan kalau kita tuh pasti kalau misalnya kalau misalnya membuat usaha pasti kita memiliki tujuan. Jadi tujuan apa nih yang akan kita nantinya kita capai. Nah, selanjutnya ada peluang bisnis. Nah, pasti kita kan membuat satu bisnis ini kita ada pertama kita cari dulu nih apa peluang kita ada di mana. Nah, jadi kita harus tahu dulu peluang bisnis kita. Nah, yang selanjutnya ada analisis situasi pasar. Jadi kita analisis dulu nih situasi pasar yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang selanjutnya itu adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan yang membedakan suatu produk kita dengan produk olahan lainnya. Nah, selanjutnya mengapa latar belakang itu sangat penting dari usaha kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, latar belakang itu sangat penting. Yang pertama itu membangun minat. Yang kedua memberikan konteks. Yang ketiga menunjukkan pemahaman pasar. Dalam membuat laporan sebuah bisnis itu, bisnis juga perlu nih memiliki latar belakang. Nah, di sini saya mengambil contoh dari bisnis saya. Awalnya saya itu tidak mengetahui nih cara membuat latar belakang yang baik dan benar. Jadi awalnya saya membuat latar belakang ini seperti ini. Pisang merupakan salah satu buah yang lumayan banyak tumbuh di Indonesia. Menurut dari data BPS produksi pisang di Indonesia mencapai kurang lebih 8,7 juta ton pada tahun 2020, meningkat sebesar 12,4% dari tahun sebelumnya. Dilansir dari data BPS produksi pisang di Provinsi Aceh sebanyak 1,1 juta ton pada tahun 2023, sedangkan produksi pisang di Aceh Utara mencapai 55.557.4.000 kg. Diliput dari Kemenkes, pisang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, salah satunya pisang memperlancar metabolisme karena mengandung vitamin A dan C yang tinggi. Buah pisang sering dikonsumsi sebagai buah segar maupun dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Pisang yang sudah matang dapat diolah menjadi kolak, gorengan, bolu, pisang, dan lain-lainnya. Sedangkan pisang mentah dapat diolah menjadi keripik pisang. Selanjutnya itu pembuatan keripik pisang saat ini rata-rata masih banyak yang hanya dikerjakan oleh industri rumah tangga dengan ditunjukkan untuk pasaran lokal, sehingga berkembangnya waktu makanan-makanan olahan dari pisang ikut berkembang. Salah satunya dengan menambahkan variasi coklat di keripik pisang, karena coklat merupakan salah satu varian rasa yang cukup digemari. Nah, target pasar adalah kebutuhan dan karakteristik dari konsumen yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk melayani
melayaninya. Target pasar dari perusahaan kami itu yaitu masyarakat menengah. Nah, kenapa saya bilang latar belakang yang saya sebutkan tadi salah? Karena saya nggak tahu nih apa yang mendasari saya membilang buah pisang sering dikonsumsi sebagai buah segar itu maupun dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Saya nih nggak tahu nih apa yang mendasari saya ketika saya membuat itu di latar belakang. Jadi nanti akan muncul nih beberapa pertanyaan-pertanyaan dan saya tidak akan pastikan ini benar karena saya tidak ada yang mendasari seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini juga ada target pasar saya nih. Saya nggak. Nah, di sini juga ada yang pembuatan keripik pisang saat ini rata-rata banyak yang dikerjakan oleh industri rumah tangga dengan ditunjukkan untuk pasaran lokal. Kenapa saya bilang itu salah? Karena saya nggak tahu nih apa yang mendasari saya sehingga saya bisa bilang kalau keripik pisang saat ini rata-rata masih banyak dikerjakan di industri rumah tangga. Nah, jadi kita tuh kalau membuat latar belakang, kita tuh harus tahu nih apa yang mendasari kita sehingga kita bisa menyebutkan kalau yang kita buat di latar belakang kita itu sudah benar. Nah, kita juga tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bilang tadi ini benar kalau tidak ada yang mendasarinya. Setelah saya tahu membuat latar belakang yang benar itu gimana, nah saya memperbarui latar belakang yang di awal menjadi begini. Sektor pertanian memegang peran yang penting dalam pembangunan. Pentingnya peran sektor pertanian menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan, menurut Mulyaningsi et al. 2018. Nah, jadi yang saya bahas tadi itu sudah bisa saya pertanggungjawabkan karena itu menurut Mulyaningsi et al. 2018. Selanjutnya, pertanian bisa dikatakan andalan banyak negara dan itu fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi bangsa karena merupakan elemen dan faktor utama dalam nasional pembangunan menurut Olea 2014. Nah, tadi juga memiliki landasannya menurut siapanya gitu. Yang selanjutnya itu pembangunan ekonomi pertanian, yaitu dengan cara mengolah dan memanfaatkan produk pertanian menjadi setengah jadi atau produk jadi disebut sebagai agroindustri. Pisang merupakan salah satu buah lumayan banyak yang tumbuh di Indonesia. Menurut dari data BPS, produksi pisang di Indonesia mencapai kurang lebih 8,7 juta ton pada tahun 2020, meningkat sebesar 12,4% dari tahun sebelumnya. Dilansir dari data BPS, produksi pisang di Provinsi Aceh itu sebanyak 1,1 juta ton pada tahun 2023, sedangkan produksi pisang Aceh di utara mencapai 55.774 kg. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena saya mencari datanya itu langsung dari data BPS gitu. Diliput dari Kemenkes, pisang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya pisang dapat memperlancar metabolisme karena mengandung vitamin A dan C yang tinggi. Nah, kenapa saya bilang benar? Karena saya mencarinya itu dari Kemenkes langsung gitu. Nah, selanjutnya, buah pisang sering dikonsumsi sebagai buah segar maupun dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Pisang yang sudah matang dapat diolah menjadi kolak, gorengan, bolu pisang, dan lain-lain. Sedangkan pisang mentah dapat diolah menjadi keripik pisang. Itu menurut Ongelina 2013. Nah, seharusnya saya membuat latar belakang ini juga ada kesalahan, di mana yang tadi saya bilang diliput dari Kemenkes, pisang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya pisang dapat memperlancar metabolisme
karena mengandung vitamin A dan C yang tinggi, dan dan saya itu memisahkan paragraf diliput dari Kemenkes pisang memiliki banyak manfaat tadi dengan buah pisang sering dikonsumsi sebagai buah segar maupun dapat diolah berbagai olahan makanan. Pisang yang sudah matang dapat diolah menjadi kolak, gorengan, bolu pisang, dan lain-lain. Sedangkan pisang mentah dapat diolah menjadi keripik pisang menurut Ongelina 2013. Seharusnya itu saya jadikan satu paragraf, tapi di sini saya ada kesalahan, saya pisahkan paragrafnya. Jadi yang tadi buah pisang dikonsumsi sebagai buah segar maupun dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan pisang yang sudah matang dapat diolah menjadi kolak, gorengan, bolu pisang, dan lain-lain itu juga bisa saya pertanggungjawabkan karena saya dapatnya itu dari Ongelina 2013. Nah, selanjutnya pembuatan keripik pisang ini rata-rata masih banyak yang dikerjakan oleh industri rumah tangga dengan ditunjukkan untuk pasaran lokal saja. Seiring berkembangnya waktu, industri rumah tangga ditujukan untuk pasaran lokal. Seiring berkembangnya waktu, makanan-makanan olahan dari pisang ikut berkembang. Salah satunya dengan menambahkan variasi rasa, penambahan topping baru pada olahan keripik pisang. Penambahan varian rasa baru dapat menambahkan daya minat pembeli karena ada beberapa tambahan variasi rasa dan topping yang akan disajikan. Nah, ini seharusnya paragraf terakhir dan ini saya buat menjadi paragraf ke 5 gitu. Jadi di sini saya juga ada kesalahan menuliskan latar belakang dan kesalahan dalam meletakkan paragrafnya. Nah, selanjutnya itu ada menurut Kotler dan Armstrong 2012-2025. Target pasar adalah kebutuhan dan karakteristik dari konsumen yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk melayaninya. Target keripik pisang dengan berbagai variasi rasa ini adalah masyarakat menengah. Ini juga saya bisa pertimbangkan karena kata-kata ini dicakup oleh Kotler dan Armstrong. Nah, jadi setelah saya belajar mengenai cara penulisan latar belakang yang baik dan benar, saya jadi tahu nih, seharusnya dalam membuat latar belakang ini kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, di latar belakang juga kita harus meletakkan nih target pasar yang akan kita lakukan nantinya. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam membuat latar belakang suatu proposal ataupun laporan bisnis gitu. Nah, secara singkat itu latar belakang proposal bisnis yang baik akan membantu pembaca terkait membangun kepercayaan, membedakan bisnis Anda dengan bisnis lainnya dan memudahkan perencanaan bisnis. Jadi kita dalam membuat latar belakang ini kita jadi kita bisa membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Nah, sekian video tugas saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.